Berbalut kain putih dan memanfaatkan ketakutan masyarakat, sejumlah orang membuat konten pocong demi meraih perhatian di media sosial. Ya, tak hanya demi konten, teror pocong juga dikhawatirkan jadi modus kejahatan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Kita bahas dalam Kopi Pagi berikut ini. Bagaimana dia? Fenomena orang yang menyamar menjadi pocong kini kian marak dan juga meresahkan. Aksi yang awalnya hanya sekadar konten hiburan atau bahkan prank media sosial, kini memicu ketakutan dan bahkan menjadi modus kejahatan. Lalu kenapa ya fenomena ini terus bermunculan dan bagaimana warga harus menyikapinya? Siapa yang tak takut melihat sosok berbalut kain putih seperti pocong muncul di tengah gelapnya malam? Pocong, tangkap pocong! Ya, fenomena kemunculan pocong jadi-jadian, marak di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir. Meski dibuat sebagai tujuan hiburan konten di dunia maya, fenomena ini menuai kekhawatiran. Aksi menakut-nakuti bisa menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum, hingga kepanikan. Seperti yang terjadi di Jember, Jawa Timur, kemunculan sosok berbalut kain putih muncul di sebuah gudang yang tak jauh dari permukiman. Aksi pocong itu terekam CCTV dan memicu ketakutan warga. Lihat itu ya putih-putih itu seperti pocong apa-apa gitu, pokok putih wes jalan gitu. Kamera CCTV-nya punya Mbak? Punya sendiri. Saat ditelusuri polisi, ternyata perempuan pemilik CCTV itulah yang menyamar menggunakan mukena menjadi pocong jadi-jadian. Kan mempraktekkan bagaimana dia jadi pocong jadi-jadian. Wanita itu mempraktekkan saat berjalan melintasi jendela sehingga tersorot CCTV rumahnya. Semua dilakukan demi konten di media sosial. Saya yang mempunyai CCTV tersebut dan saya juga yang jadi pocong tersebut. Saya minta maaf kepada seluruh warga Jember telah meresahkan. Ulah iseng pocong jadi-jadian demi konten juga membuat 3 pemuda harus berurusan dengan hukum. Mereka mengambil foto rumah warga secara acak lalu diedit menggunakan AI dengan tambahan gambar pocong. Dari hasil interogasi, ketiganya mengaku membuat konten hantu pocong dan menyebarluaskan ke media sosial karena mengikuti tren yang saat ini berkembang. Tak hanya untuk iseng belaka, kemunculan teror pocong juga dikaitkan dengan dugaan modus kejahatan. Unggahan warganet di media sosial meminta masyarakat untuk waspada. Meski belakangan polisi menyebut teror kejahatan bermodus pocong adalah hoax, tetap saja warga dibuat resah dengan kemunculan hantu jadi-jadian ini. Iya, tentu saja itu merupakan suatu fenomena yang meresahkan ya, karena bagaimanapun kan itu sebagai bentuk teror dan juga pasti tentu saja mengganggu keamanan warga sekitar, ketidaknyamanan. Sedikit resah, tapi kayaknya fenomena seperti ini sering kali terjadi ya, nggak baru-baru aja. Beberapa tahun lalu pernah ada teror kolor hijau, terus ada apa lagi? Tahun 98 kalau nggak salah itu. Nah, seiring berjalannya waktu dan akhirnya fenomena itu hilang dengan sendirinya gitu. Maraknya fenomena teror pocong dinilai pengamat sosial Rizalwan tidak lepas dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat yang masih akrab dengan hal-hal mistis. Orang bilang ini murni teror, saya yakin awalnya bukan teror, tujuannya hanya prank ya, untuk mengerjai ya, untuk membuat orang terhibur ya, niatnya gitu. Karena kalau dia mau viral, tujuannya kan pasti adalah hiburan gitu ya. Akhirnya nanti ujungnya lagi di atasnya adalah monetisasi begitu. Nah, tapi kemudian kan ada yang memanfaatkan ini untuk membuat tanda kutip teror tadi ya, membuat satu daerah akhirnya menjadi malam itu jadi lebih sepi ya. Masyarakat diminta tak mudah percaya dengan konten teror, terlebih dengan maraknya gambar yang dibuat dengan AI. Di medsos itu bisa aja sekarang dibuat ya. Saya yakin tuh banyak konten-konten yang sudah dibuat pakai AI itu ya, sudah di-generate pakai AI lagi, sudah tidak real di lapangan. Ya, jadi tentunya ini satu fenomena yang sebetulnya sekali lagi tidak jangka panjang. Tapi apakah akan berulang? Saya kira iya, karena memang dalam perspektif sosiologi itu ada yang namanya varyingly recurrent ya dalam cultural mentality. Jadi mentalitas budaya yang berulang berubah. Kehati-hatian dalam bersosial media sangat penting.
karena pembuat konten meresahkan semacam ini bisa dijerat dengan sanksi pidana berlapis, mulai dari pelanggaran Undang-Undang ITE hingga tindak pidana keonaran. Teror pocong yang menimbulkan kepanikan, keresahan warga, hingga hoaks di media sosial bisa berujung pidana. Maka dari itu bijaklah dalam membuat konten, jangan hanya demi viral sesaat, justru harus berhadapan dengan hukum. Dari Jakarta, Teatrika Putri, Kemal Prasetya melaporkan.